Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kalian semua. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan audit, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Semoga hari ini perkuliahan bisa dapat berjalan lancar. Amin. Doa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kemarin ya kita membahas mengenai audit, audit mengenai kode etik ya, kode etik audit dan juga tanggung jawab. Hari ini kita akan belajar mengenai audit tahap 1. Seperti yang kita ketahui bersama ya, tujuan auditor. Di dalam hal ini seorang auditor diharapkan ya itu mampu mengidentifikasi dan juga menilai resiko salah saji yang material yang disebabkan oleh kecurangan maupun suatu kesalahan. Lah, kecurangan ataupun kesalahan salah saji yang material itu bisa terjadi ya pada tingkat laporan keuangan. Jadi kita mengaudit seluruh laporan keuangan ataupun pada tingkat asersi ataupun pada pertingkat akun dengan auditor tersebut ya mampu memahami entitas dan juga lingkup ya yang dilakukan sebagai bagian perencanaan dari auditor awal itu seperti apa. Termasuk pengendalian internal entitas itu yang menjadi dasar untuk merancang dan juga mengimplementasikan tanggapan terhadap resiko salah saji material yang dinilai. Inilah tujuan dari seorang auditor. Lanjut ya. Ada 3 tahap audit. Ya, tahap audit tersebut yang pertama adalah risk assessment, yang kedua adalah risk response, dan yang ketiga adalah reporting. Mari kita membahas ya satu persatu apa yang menjadi bagian dari risk assessment, apa yang menjadi bagian dari risk response, dan juga reporting itu seperti apa. Mari kita bahas bersama. Baiklah, di sini ya tahap-tahap ya, tahap-tahap dari mulai tahap risk assessment, kemudian ada risk response dan juga reporting. Di sini untuk tahap risk assessment ataupun penilaian resiko itu adalah peristiwa ya yang jika terjadi akan menyebabkan salah saji material dalam suatu laporan keuangan. Makanya agar tidak terjadi suatu salah saji material dalam suatu laporan keuangan, risk assessment ini harus bisa dijalankan secara tepat. Kemudian untuk risk response. Setelah kita melakukan suatu penilaian resiko, tentunya harus ada respon yang diberikan atas penilaian resiko tersebut. Jadi di sini ya, apakah peristiwa yang diidentifikasi ya, apabila kita mengidentifikasi suatu laporan keuangan, itu apakah benar-benar terjadi dan menyebabkan salah saji ya yang material dalam suatu laporan keuangan. Ya, ini risk response. Kemudian reporting. Setelah kita melakukan suatu tahap dari risk assessment, kemudian risk response, yang ketiga kita harus bisa ya membuat pelaporan. Pelaporan ini berdasarkan apa? Berdasarkan bukti-bukti audit yang telah diperoleh oleh auditor. Setelah kita bisa mengumpulkan bukti-bukti yang kompeten, maka di sini seorang auditor dapat merumuskan suatu opini audit apa yang tepat pada laporan keuangan yang telah kita audit tersebut. Nah, inilah ketiga tahap ini
harus dilalui dan ini merupakan sebagai salah satu bagian dari prosedur audit. Baiklah, kita akan lebih merinci lagi dari tahapan tersebut ya. Kita masih pada tahap yang pertama yaitu menilai respon, maksud saya menilai resiko ataupun risk assessment. Di sini dalam kegiatan suatu risk assessment itu ada kegiatan prapenugasan, kemudian ada perencanaan audit ya, kemudian ada pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Dalam kegiatan kegiatan prapenugasan, ya kita bisa memutuskan menerima ataupun menolak suatu penugasan. Nah, inilah pada saat kita melakukan kegiatan prapenugasan, kita harus bisa ya mengevaluasi ataupun memutuskan menerima ataukah menolak suatu penugasan audit. Dokumentasinya apa saja ya? Dokumentasi yang diperlukan tentunya ada rincian faktor risiko, kemudian juga independensi dan juga surat penugasan. Kemudian ya kita yang ketiga kita harus mampu setelah kita melakukan perikatan audit maka kita harus mampu membuat suatu rencana audit. Ya, setelah audit itu dilakukan perikatan ya berarti sudah menyetujui antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu kerjasama, maka kita perlu membuat suatu perencanaan audit. Nah, perencanaan audit ini ya tujuannya adalah harus bisa ya auditor harus bisa membuat suatu strategi audit menyeluruh ya dan juga rencana audit. Dokumentasinya apa saja ya? Jadi pada tingkat perencanaan audit maka auditor harus mampu dalam ya kearifan profesionalnya harus mampu membuat materialitas ya harus bisa membuat judgement materialitas, kemudian diskusi tim audit dan juga strategi tim audit secara menyeluruh. Paham ya sampai sini ya? Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan prosedur penilaian risiko ya. Setelah kita melakukan perikatan, membuat perencanaan, maka kita harus bisa membuat suatu prosedur penilaian risiko. Di sini ya auditor harus bisa mengidentifikasi bagaimana nilai RSSM atau RSSM itu resiko salah saji material dengan memahami suatu entitas. Kemudian resiko rancang ataupun implementasi pengendalian internal dan juga nilai resiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan ataupun pada tingkat asersi. Nah, inilah tahapan pada saat kita melakukan suatu risk assessment ataupun penilaian risiko. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Oke. Nah, ini tadi sebenarnya merupakan jabaran dari bagan yang telah saya jelaskan ya. Jadi langkah-langkah utama dalam tahap audit ya. Jadi kita memutuskan ya untuk menerima ataupun menolak ya seorang KAP ya. Maksud saya entitas KAP itu bisa memutuskan untuk menerima ataupun menolak. Nah, jika ini merupakan penugasan perikatan audit yang pertama kali. Jadi misalnya ya perusahaan A dan perusahaan B, KPA dan juga perusahaan B. Nah, di sini mereka baru melakukan penugasan pertama kali, mereka baru melakukan kerjasama yang pertama kali, maka ini disebut dengan perikatan audit yang pertama. Apabila ya KPA dan juga perusahaan B ini sudah pernah melakukan kerjasama sebelumnya, maka ini disebut dengan perikatan audit ulangan. Ya, jadi perikatan audit ini setiap kita melakukan suatu penugasan maka harus melakukan suatu perikatan. Karena apa? Karena nanti lingkup audit ya itu nanti akan berbeda. Dengan lingkup audit yang berbeda, maka perikatannya pun juga perjanjiannya pun harus berbeda juga. Jika memang ya itu sudah melakukan penugasan sebelumnya, maka harus membuat suatu perikatan audit ulangan atau apabila tidak terdapat kesepahaman antara kedua belah pihak, bisa saja
seorang KAP ya bisa menolak penugasan dalam suatu perikatan audit. Kemudian ya, yang kedua adalah merencanakan audit. Jadi dalam hal ini, langkah kedua, seorang auditor dalam judgment-nya ya, kearifan profesionalnya harus mampu menentukan suatu materialitas. Kemudian melakukan pertemuan dengan tim audit ya, karena audit ini dikerjakan secara tim tidak individu. Ya, mereka melakukan suatu pertemuan untuk melakukan planning ataupun perencanaan. Setelah perencanaannya matang, maka tim audit ini bisa merumuskan strategi audit secara menyeluruh. Gitu ya. Jadi dalam menentukan suatu materialitas, materialitas bagaimana sih? Materialitas itu adalah tingkat toleransi salah caci material yang disajikan pada suatu laporan keuangan. Contoh misalnya, nilai ya, nilai nominal misalnya dari akun kas adalah 10 juta. Auditor menentukan tingkat toleransi kesalahan dari tingkat akun kas itu adalah misalnya 5%. Berarti 5% dari 10 juta berapa? Berapa, Mbak? Menit di apa? 500.000. 500.000 ya. Jadi kalau misalnya ya auditor mengaudit kas ya, berarti dia mengaudit per tingkat asersi ya, berarti ya per tingkat akun karena dia hanya mengaudit kas. Misalnya dia nilai nominalnya adalah 10 juta, mereka menentukan materialitasnya tingkat toleransinya adalah 5%, berarti kan 500.000. Jadi kalau misal ada kesalahan dari tingkat akuntansi tersebut ya lebih dari 500.000 ya, maka auditor dapat merumuskan bahwa akun kas tersebut ya ada kesalahan ataupun salah saji yang material. Makanya laporan keuangan pasti salah sajinya tidak secara mutlak, pasti salah saji pada tingkat materialitas tertentu kan seperti itu. Karena apa ya? Karena ini tadi karena auditor tidak bisa menjamin seluruh laporan keuangan ataupun per tingkat akun itu memiliki istilahnya adalah kevalitan ya. Jadi audit itu tidak suatu kevalitan, tetapi auditor bisa memberikan suatu garansi ataupun jaminan. Nah, kita kembali ke materialitas ya. Jadi kalau misalnya 5%, ya 5% berarti kan kurang dari 500.000 kesalahannya. Ya, berarti laporan keuangan tersebut ya sudah tersaji secara benar ya. Istilahnya salah sajinya tidak material. Paham ya sampai sini ya? Berarti boleh salah, Bu. Karena pada tingkat tertentu ya, walaupun sebenarnya salah itu kan tidak boleh. Ya, tetapi toleransi itu kan harus tetap digaungkan. Nah, toleransi inilah yang ya mempunyai nilai ya, nilai batas yang disebut dengan materialitas itu. Jadi kalau lebih dari 500.000 berarti salah sajinya sudah bersifat material. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang yang ketiga. Dalam melaksanakan suatu prosedur penilaian resiko yang bertujuan untuk menilai resiko salah saji di tingkat laporan keuangan dan juga tingkat asersi. Jadi ya, langkah ketiga dalam suatu rincian lebih lanjut itu kita bisa menentukan ataupun menilai resiko bawaan. Ingat ya, setiap perusahaan itu pasti memiliki suatu resiko bawaan. Dalam menentukan dan menilai resiko ya, itu pasti ada resiko bawaan yang sudah melekat pada perusahaan. Perusahaan keluarga pasti mempunyai resiko bawaan yang melekat. Entah itu nepotisme, pembagian sahamnya, dan lain sebagainya ya. Ini pasti punya inherent risk istilahnya, resiko bawaan atau sama dengan inherent risk. Dan juga menentukan ya suatu nilai resiko pengendalian dan juga bisa mengkomunikasikan kelemahan dan kekurangan yang ditemukan sebagai hasil melaksanakan prosedur penilaian resiko. Kemudian yang keempat adalah kita mampu mendokumentasikan temuan dan juga segala perubahan atas rencana audit semula ya, misalnya ada suatu perubahan karena adanya kesalahan-kesalahan material tertentu. Ya. Jadi semua temuan ya yang ditemukan oleh auditor harus didokumentasikan.
dokumentasikan ya. Istilah dokumentasi ini sangat luas, bisa difoto, bisa dicatat ya, direkam, namanya juga dokumentasi ya. Agar apa? Agar nanti dalam merumuskan suatu opini ya itu tidak salah. Karena apa? Dari dokumentasi temuan itu nanti yang akan memperkuat evidence ya, yang akan memperkuat bukti audit. Oke, next. Nah, ini risk assessment ya, tadi sudah saya jelaskan. Oke, next. Nah, ini menerima dan melanjutkan penugasan. Jadi pada tahap kita menerima saja ya, itu harus ada item-item tertentu yang mesti kita sepakati. Ya, di sini misalnya dalam menerima ataupun menolak suatu penugasan, maka ya harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Apakah KAP ataupun kantor akuntan publik itu sudah mempunyai SDM ataupun sumber daya manusia ya yang memadai ya untuk menangani penugasan tersebut. Kemudian yang kedua, apakah KAP di sini independen? Adakah benturan kepentingan di dalamnya? Nah, ini juga harus kita evaluasi. Kemudian jika menerima ataupun menerima penugasan, apakah resikonya acceptable ya? Apakah resikonya itu besar atau tidak ya? Acceptable bisa diterima atau tidak? Kemudian kita terima atau tidak ya? Yes or no? Jika yes, maka kita bisa ya memenuhi suatu prakondisi audit yang dipenuhi. Kemudian ada pembatasan lingkup. Kemudian kita menyepakati syarat perikatan. Kemudian kita tanda tangan surat perikatan. Apabila tidak ada kesepakatan, ya sudah selesai. Berarti tidak ada kerjasama lagi, ataupun memang tidak ada kerjasama sebelumnya ya, yang memang bisa mengganti dengan KAP lain ataupun klien lain. Nah ini salah satu keputusan terpenting ya dapat yang dijadikan keputusan KAP dalam melanjutkan ataupun penugasan klien. Maka ya keputusan buruk ya bisa menyebabkan masalah. Misalnya waktu produktif yang tidak bisa dibebankan pada klien ya. Jadi waktunya dengan fee-nya tidak sesuai. Karena KAP ini swasta ya, swasta. Jadi memang mempertimbangkan fee. Kemudian fee atau imbalan yang tidak dibayar oleh klien atau unpaid fees. Ya, ini juga harus dipertimbangkan juga ya. Kemudian beban psikologis ya, tambahan bagi partner dan staf, rusak atau hilangnya reputasi, dan yang terburuk adalah KP, partner ataupun staf mengalami tuntutan hukum. Nah, inilah resiko-resiko ini harus dipertimbangkan sebelumnya dalam kita menerima suatu perikatan audit. Nah, ini lagi ya, berarti memang sebelum menerima perikatan itu prosedurnya sebenarnya sudah cukup hati-hati ya, cukup hati-hati. Jadi sebelum KAP memutuskan ataupun menerima ataupun mempertahankan suatu penugasan, auditor harus ya mampu memutuskan dapat diterimanya kerangka pelaporan keuangan yang dibuat ataupun diusulkan auditor kepada entitasnya atau yang disebut dengan Financial Reporting Framework atau yang disebut dengan FRF. Kemudian menilai apakah KAP dapat mentaati ketentuan etika yang relevan. Nah, ini penting sekali ya dalam kita menerima ataupun mempertahankan suatu penugasan. Kemudian ya, apakah dalam hal ini usulan tersebut ya itu mendapatkan persetujuan ya dari manajemen bahwa manajemen atau TCWG ya kan ada TCWG, mereka merupakan suatu ya pengawas internal dari perusahaan itu atau yang disebut dengan TCWG. Apakah penyusunan laporan keuangan entitas sesuai dengan IFRS yang diterapkan atau tidak? Ya, kemudian pengendalian internalnya seperti apa? Apakah mendapatkan persetujuan dari manajemen atas usulan dari auditor tadi ya? Kemudian apakah memberikan akses ataupun semua informasi? Sanggup enggak klien memberikan auditor akses semua informasi ya, ataupun akses tanpa batas kepada orang-orang di dalam entitas yang menurut pendapat auditor diperlukan untuk mendapatkan bukti audit. Ya, misalnya Mbak Dinda Purtikawati, misalnya mengaudit perusahaan Danamira ya. Jadi Mbak Dinda mengharapkan bahwa sebagai seorang auditor bisa mendapatkan semua informasi
pada perusahaan yang ada di Mbak Namira. Ya, jadi perlu memberikan suatu akses tanpa batas. Karena apa? Ya karena dia bisa membuktikan betul ya apakah nanti opini yang ditarik oleh auditor itu tepat ya. Kalau tepat berarti auditor bisa bebas ya dari tuntutan hukum. Nah, ini sebagai perusahaan yang baik tentunya Mbak Namira harus bisa memberikan akses tanpa batas kepada auditor yang dikelola oleh Mbak Dinda. Itu ya, jelas ya. Kemudian prosedur ya menerima dan melanjutkan penugasan. Jika penugasan ini diterima ataupun hasil ataupun temuan prosedur ini dapat digunakan sebagai bagian dari prosedur penilaian resiko. Nah, ini ya, kita harus bisa menerima ataupun melanjutkan suatu penugasan jika penugasan itu sudah diterima dan ada kesepakatan. Oke. Nah, ini ya, jadi memang KAP itu diharapkan independen ya, tidak mempunyai benturan kepentingan. Mereka juga harus kompeten ya untuk melaksanakan tugas dengan sumber daya diperlukan dalam batas waktu yang sedikit. Ya, karena auditor itu dikejar oleh namanya deadline. Jadi batas waktunya itu harus tepat. Kemudian bersedia menerima dan menanggung resiko audit dan juga ya tidak tahu ataupun tidak mempunyai informasi mengenai klien ataupun eksisten klien yang dapat menyebabkan KAP ya menolak suatu penugasan. Jadi diharapkan ya misalnya KAP ya tidak mengetahui mengenai informasi baru yang terdapat pada klien. Nah ini sesudah diputuskan untuk menerima ataupun melanjutkan penugasan, maka dipastikan bahwa persyaratan awal ataupun prakondisi bagi suatu audit. Jadi memang ada di bawah ini harus dijelaskan kondisi-kondisi ataupun precondition yang harus ada. Jadi harus bisa menegaskan pemahaman bersama antara auditor dan juga TCWG ataupun pengawas internal perusahaan mengenai syarat-syarat perikatan audit. Bisa enggak Bu syarat penugasan itu berubah? Bisa ya. Jadi misalnya terjadi suatu perubahan syarat penugasan itu jika ya manajemen meminta perubahan dalam syarat-syarat perikatan audit ya. Jadi auditor